GPU ini tentu secara performa tidak setara dengan 4090 ya, karena secara spesifikasi aja si 5070 ini terlampau jauh nih sama 4090. Walaupun begitu, apakah hal tersebut membuat si 5070 ini jadi tidak menarik untuk dilirik? Ya sebagai produk kan tentu ada poin kelebihan dan kekurangan ya. Yang gue rasa kelebihan dari 5070 ini punya potensi overclocking yang cukup menarik nih. Ya, si RTX 5070 ini dengan mudah bisa menyentuh clock speed mencapai 3 GHz. Dan tentu ini bikin beda performanya naik sangat signifikan. Nah, di sini gue pakai GPU dari Asus TUF yang punya desain cooling cukup bulky layaknya ROG Astral. Kemudian layaknya GPU TUF terdahulu, semua frame yang ada di sini tuh full metal, ya kecuali sih untuk bilah kipasnya. Dan untuk cooling performance-nya ini oke banget sih, dan sangat-sangat oke malah untuk dipakai overclocking, yang nanti akan kita bahas. Nah, di dalamnya kita dikasih GPU holder, jadi biar nggak sagging nih atau miring kalau udah dipakai cukup lama. By the way, di setiap pembelian RTX 5000 series dari Asus dan ROG, kalian bisa klaim gratis nih game Monster Hunter Wilds. Untuk info lengkapnya silahkan cek link di deskripsi. Oke, kita langsung siapin aja bahan-bahan untuk overclocking GPU Asus TUF 5070 ini. Yang pertama tentunya supply dayanya dulu nih. Nah, di sini gua akan pakai power supply dari Asus TUF Gaming terbaru yang udah ATX 3.1. Ini tentu jadi rekomendasi buat user RTX 5000 series yang pingin terhindar dari kasus-kasus yang enggak diinginkan. Buat kabelnya sendiri juga udah sleeve, jadi aman nih kalau ditekuk-tekuk, terutama buat user dengan casing yang sempit. Apalagi di sini kan kabel 12 VHPWR cukup sensitif ya kalau disenggol-senggol. Kemudian untuk CPU dan motherboard, gue akan pakai Intel Core Ultra 7 dengan motherboard ROG Strix B860i Gaming Wi-Fi. Serta semuanya akan gue taruh di casing Asus Case A21 yang cukup lebar buat rumah dari GPU Asus TUF 5070 ini. Selengkapnya bisa dilihat spesifikasi PC yang akan gua pakai tes. Nah, untuk tools overclockingnya gua akan pakai Asus GPU Tweak 3 yang gua rasa tools ini cukup underrated ya dibandingkan Afterburner. Ya seperti cara overclocking GPU pada umumnya sih, kita tinggal fokus aja pada 4 parameter ini. Gua akan jelasin singkat aja nih cara overclocking yang bukan yang expert banget lah. Pertama, dalam overclocking kita tuh tentu naikin dulu power targetnya sampai mentok nih supaya nanti nggak kena limit sama powernya sendiri. Dan khusus di 5070 ini tuh dia bisa mentok sampai 120%. Nah, setelah power targetnya kita otak-atik, tentu selanjutnya adalah naikin clock speed secara pelan-pelan nih. Misalnya dari 50 sampai 100 MHz. Nah, setelah clocknya dinaikin, kita juga di sini harus naikin core voltage-nya agar GPU-nya ini tuh bisa memaintain maksimum clock-nya lebih lama. Ya, clock dan voltase ini tuh berbanding lurus ketika melakukan overclocking. Anyway, di sini gue udah melakukan tes di mana sampel TUF 5070 yang dipakai nih, dia tuh bisa stabil dengan konfigurasi berikut. Hasilnya, si 5070 bisa jalan stabil di 3 GHz. Dan bisa dilihat dengan clock setinggi ini ternyata GPU TUF ini tuh masih adem-adem aja. Bahkan untuk suhu memori atau VRAM-nya juga masih oke nih. Yang di sini gue juga lakukan overclocking selain core clock-nya aja. Oke, itu tadi hasil overclockingnya. Tapi di sini gue juga penasaran, jadi sekalian aja nih kita lihat hasil undervolt dari si 5070. Nah, balik lagi ke tools GPU Tweak, gue akan melakukan metode undervolt yang sangat mudah ya, dimana kita tinggal mainin slider ini aja layaknya overclocking tadi. Nah, tapi walaupun kita pengen melakukan undervolt, di sini tuh sayangnya slider voltasenya nggak bisa dikurangin atau di bawah 0 nih. Melainkan kita cuma bisa nambahin aja dari posisi defaultnya. Terus gimana mau undervolt kalau slider voltasenya nggak bisa dikurangin? Nah, di sini kita akan mainin power targetnya yang tentu bisa kita kasih limit di bawah 100%. Namun di sini tuh jangan disentuh slider core clock dan juga memory clocknya. Biarkan posisinya sama seperti overclocking. Ya, ini kebalikan dari overclocking di mana voltase dan power berbanding terbalik dari clock speed. Dan dengan kita melimit powernya, alhasil voltasenya akan ikut turun dengan posisi clock speed yang tidak beda jauh dari keadaan default. Ya sama kan seperti undervolt pakai VF curve, tapi di sini tuh lebih gampang daripada harus mempelajari parameter voltasenya.
Dari overall gaming performance, malah dengan undervolt aja si 5070 bisa dapat performa lebih baik dari keadaan default, dan tentu dia punya konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan posisi default. Selain di video game, efek ini juga cukup oke untuk kalian yang main AI. Di sini gua tes LLM si 5070 dapat peningkatan token per second yang cukup signifikan. Tapi sayangnya sih hal ini tidak begitu berefek ya pada 3D rendering. Dan menariknya dari hasil tuning undervolt serta overclocking ini, gaming performance dari 5070 ini semakin mendekati si 5070 Ti dengan selisih 5% saja. Membuat value dari GPU 5070 akan semakin menarik. So, di sini 5070 punya potensi overclocking dan undervolt yang cukup menarik. Dan tentu kita masih bisa explore lebih jauh lagi untuk hal tersebut. Namun agak disayangkan di sini kayak seperti ada limitasi ya dari Nvidia, di mana walaupun power targetnya ini bisa kita push sampai 120%, tapi untuk core clock dan memory clock yang bisa kita input tuh kayak dibatasin gitu loh. Kayak ini udah mau 200 MHz saja tuh udah mau mentok gitu slidernya. Jadi waktu gua tes juga untuk power limit atau power target 120%-nya itu tuh jarang banget kesentuh gitu. Kayak ya Nvidia udah kasih headroom power yang cukup luas, tapi kayak dibatasi nih untuk settingan core clock dan juga memory clock yang bisa kita input ke 5070 ini. Dan juga perlu diingat nih, untuk hasil overclocking dan undervoltnya tentu bisa aja hasil yang gua tampilkan di video ini bisa saja berbeda sama GPU 5070 kalian, sekalipun ya kalian sama-sama pakai Asus TUF gitu, karena ya tiap-tiap chip itu tentu punya potensi overclocking dan toleransi overclocking yang berbeda-beda. Dan terakhir untuk si Asus TUF 5070 ini gue rasa sih dia udah cukup oke ya secara cooling performance. Sekalipun digeber sampai 3 GHz itu ternyata suhunya masih adem-adem aja gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang emang incar performa untuk sebuah GPU tapi nggak mau semahal GPU-nya ROG. Yaitu kalau kalian memang suka banget sama ekosistemnya GPU Asus dan juga ROG. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.